Selamat pagi saudara dan sahabat dimanapun Anda berada, senang berjumpa di dalam One Verse a Day. Kita mau merenungkan firman Tuhan, sebelumnya marilah kita berdoa. Ya Allah, kami sungguh bersyukur untuk hari baru yang Tuhan beri, untuk kekuatan iman pengharapan di dalam Tuhan. Kami mau belajar dan merenungkan firman-Mu hari ini, biarlah Engkau hadir, melawat dan menerangi kami semua. Di dalam Kristus kami berdoa, amin. Saudara, firman Tuhan hari ini dari Kisah Para Rasul 4 ayat 21. Mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, tetapi akhirnya melepaskan mereka juga. Sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka karena takut akan orang banyak yang memuliakan nama Allah berhubung dengan apa yang telah terjadi. Saudara, ayat yang kita baca hari ini merupakan bagian dari kisah yang menceritakan dua murid Yesus yang melakukan mujizat. Mereka menyembuhkan seorang yang lumpuh sejak lahir. Karena peristiwa itu, banyak orang yang terheran-heran dan akhirnya mengikut Petrus dan Yohanes. Dan terhadap orang banyak itu, Petrus dan Yohanes juga menyaksikan, menceritakan tentang Yesus di Bait Allah di Yerusalem. Lalu mereka ketika menceritakan, menyaksikan tentang Kristus, didatangi oleh imam-imam dan kepala pengawal Bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka, dua rasul itu, mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Karena tindakan tersebut, mereka akhirnya dibawa ke hadapan Mahkamah Agama Yahudi yang juga pernah mengadili dan menahan Yesus. Di Mahkamah Agama Yahudi, Petrus dan Yohanes dengan berani membela diri. Mereka bersaksi bahwa kesembuhan orang yang lumpuh itu terjadi karena kuasa Yesus, orang Nazaret yang mereka salibkan itu. Saudara, betapapun para imam berusaha mencari-cari celah dan kesalahan dari Petrus dan Yohanes, tetapi mereka tidak dapat menjatuhkan Petrus dan Yohanes. Mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, tetapi akhirnya melepaskan mereka juga, sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum karena mereka takut akan orang banyak yang memuliakan nama Allah berhubung dengan apa yang telah terjadi. Dan mereka juga tidak bisa menyangkal bahwa orang lumpuh tersebut sudah disembuhkan. Saudara, dalam sebuah kisah diceritakan ada seorang petani yang jagungnya mengalami gagal panen. Karena tidak satu pun hasil yang dia dapatkan dari panennya, maka ia berencana untuk mencuri jagung dari ladang tetangganya. Dia membawa sebuah kantung besar, dia dan anaknya menuju ladang tetangganya tersebut dan pergi ke salah satu sudut yang paling jauh yang kira-kira mungkin akan sulit untuk dijangkau oleh sang pemilik ladang. Ketika tiba di sudut ladang, dia dengan waspada mengintip ke kiri dan ke kanan, memeriksa bahwa tidak ada satupun orang yang melihat perbuatan atau aksi mereka. Ketika dia hampir meraih sebatang jagung yang pertama, lalu si anak berkata, saudara, "Bapak, engkau tidak melihat ke atas." Saudara, saya percaya Tuhan ada di seluruh kehidupan kita. Secara khusus Tuhan senantiasa menyertai orang-orang yang berjuang mengerjakan panggilan imannya. Dia menuntun kita terhadap apa yang harus kita lakukan. Dia memberikan kita kemampuan untuk melakukan sebuah kebaikan tertentu yang mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Dia juga menolong kita keluar dari krisis yang mengancam kehidupan orang-orang percaya. Saudara, Tuhan selalu memiliki rencana terbaik bagi kita yang mengerjakan panggilannya. Meskipun situasi tampaknya buruk, meskipun sekeliling kita tampak tidak mendukung, meskipun segala hal baik yang kita tabur dan lakukan itu tidak langsung diikuti dengan tuaian yang baik, saudara, dalam segala keadaan percayalah bahwa Tuhan turut hadir bersama-sama dengan kita. Roma 8 ayat 28 berbunyi, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Pertanyaannya hari ini bagi kita adalah, sudahkah kita berjalan di dalam rencana Allah? Sudahkah kita mengerjakan panggilan yang ditujukan untuk kita semua sebagai orang-orang percaya? Kiranya Tuhan menyertai kita,
Roh Kudus menuntun dan menerangi langkah-langkah kita supaya kita senantiasa berjalan di dalam kehendak dan rencana Tuhan saja. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami sungguh bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar dan kami renungkan. Kami diingatkan hari ini agar kami senantiasa berjalan di dalam rencana Tuhan dan memenuhi panggilan yang Engkau tujukan buat kami. Sebagai orang percaya, tugas kami di dunia ini adalah bukan hidup lagi menurut dunia, bukan hidup berdasarkan ambisi pribadi kami, tetapi kami dipanggil untuk memenuhi kehendak Tuhan. Kami dipanggil untuk mengerjakan apa yang Tuhan maksudkan di dalam setiap peristiwa kehidupan kami, talenta karunia yang Kau hadirkan di tengah-tengah kehidupan kami. Biarlah hidup kami senantiasa menceritakan dan menyaksikan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua, saudara.